Selamat datang pada mata kuliah Etika Keprofesian dengan topik dasar-dasar etika keprofesian. Dalam kuliah hari ini akan dibahas mengenai model-model profesionalisme dan etika atau moralitas yang mendasarinya. Untuk dapat memahami pentingnya etika dalam profesionalisme, perlu dipahami terlebih dulu mengenai dua model profesionalisme, yaitu model bisnis dan model profesional. Perbedaan kedua model profesionalisme ini adalah yang pertama didasari oleh motivasi ketertarikan dari sisi ekonomi, sedangkan yang kedua dimotivasi oleh komitmen etik itu sendiri. Berdasarkan model bisnis, suatu pekerjaan terutama berorientasi pada menghasilkan keuntungan dalam batasan hukum. Bila orang yang biasanya disebut profesional seperti dokter, pengacara, atau insinyur mengikuti model bisnis ini, maka pengakuan profesionalisme mereka akan menjadi sangat dibatasi. Mereka dapat menggunakan pendidikan profesional dan pengetahuan khusus mereka yang tidak dimiliki oleh orang awam untuk mengesankan orang awam bahwa mereka layak mendapatkan pendapatan yang lebih tinggi dan perlakuan khusus. Mereka dapat mengambil keuntungan dari fakta bahwa mereka memiliki pengetahuan yang diperlukan bagi masyarakat, sehingga dapat memonopoli layanan tertentu untuk meningkatkan keuntungan dan untuk meyakinkan orang awam dan aturan pemerintah bahwa mereka harus lebih dihargai dalam bentuk otonomi di tempat kerja. Perbedaan utama antara profesional yang melaksanakan model bisnis dengan banyak pekerjaan lain seperti penjual atau suatu pabrik adalah bahwa yang terakhir ini mencari keuntungan terutama dari menjual produk fisik, sedangkan seorang profesional mencari keuntungan dengan menjual keahliannya. Namun demikian, tujuan utama keduanya adalah sama, yaitu menjual sesuatu di pasar untuk keuntungan. Model profesional memberikan gambaran yang berbeda terhadap pekerjaan, seperti dalam bidang kedokteran, hukum, dan keteknikan. Yang penting dari model profesional adalah bahwa insinyur dan profesional lainnya secara implisit memiliki hubungan saling percaya dengan masyarakat. Istilah hubungan saling percaya sering diartikan juga sebagai kontrak sosial dengan masyarakat, yang berarti bahwa seorang profesional setuju untuk melaksanakan praktik mereka sehingga memberikan kebaikan bagi masyarakat. Dalam istilah kode etik keteknikan, mereka setuju untuk mengabdikan diri pada keamanan, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat. Mereka setuju untuk melaksanakan praktiknya dengan kompetensi teknik dan praktik etik berstandar tinggi, sehingga mereka tidak akan mengambil keuntungan yang tidak layak dari masyarakat. Mereka akan mengikuti regulasi pemerintah karena mereka percaya hal tersebut merupakan cara yang efektif dan efisien untuk menjaga hubungan saling percaya antara mereka dan masyarakat. Dan berdasarkan kompetensinya, mereka akan melaksanakan monopoli atau kontrol terhadap ketentuan suatu layanan dengan tujuan untuk melindungi masyarakat dari penyedia layanan yang tidak kompeten. Sehingga sebagai timbal balik, masyarakat akan memberikan sejumlah keuntungan kepada seorang profesional. Seorang profesional akan mendapatkan status sosial yang tinggi, pendapatan yang lebih tinggi dari rata-rata, dan otonomi di tempat kerja. Masyarakat juga membayar sejumlah tertentu, misalnya dalam bentuk pajak, untuk terlaksananya pendidikan profesional, misalnya di universitas negeri. Namun demikian, kedua model tersebut tidak menjelaskan secara menyeluruh praktik profesional yang sebenarnya. Tidak semua profesional hanya mementingkan keuntungan dalam melaksanakan pekerjaannya, dan tidak juga sedemikian ideal sehingga hanya memberikan pelayanan kepada masyarakat. Masing-masing model memiliki kebenarannya sendiri. Namun demikian, seorang insinyur profesional harus melaksanakan model profesional pada tingkatan substansi, dan pada model ini komitmen etis menjadi pusat perhatian. Bila komitmen etis merupakan pusat dari profesionalisme, maka penting untuk memahami perbedaan etika profesional dan jenis-jenis etika lainnya seperti etika umum dan etika personal. Etika umum adalah kepercayaan moral yang dimiliki oleh hampir setiap orang. Etika umum merupakan dasar dari kedua jenis etika lainnya. Bila membahas mengenai etika atau moralitas, maka akan disepakati persepsi bahwa membunuh, berbohong, berbuat curang, mencuri, melanggar janji, menyakiti secara fisik, dan sejenisnya adalah suatu kesalahan. Tiga sifat dari etika umum adalah yang pertama, persepsi dari etika umum bersifat negatif karena dirancang untuk melindungi individu dari berbagai jenis pelanggaran yang dilakukan pihak lain. Yang kedua, walaupun dasar dari moralitas umum bersifat negatif, tetapi mengandung aspirasi yang positif, seperti mencegah pembunuhan, mencegah penipuan, atau mencegah kecurangan. Sifat positif dari persepsi itu juga dapat sangat jelas
seperti menolong yang memerlukan, mendorong kebahagiaan manusia, dan melindungi lingkungan alami. Yang ketiga, etika umum membedakan antara mengevaluasi aksi seseorang dan mengevaluasi niat seseorang. Mengevaluasi aksi didasarkan pada pelaksanaan persepsi moral yang dianut, tetapi evaluasi yang dilaksanakan terhadap orangnya sendiri adalah berdasarkan niatnya. Contohnya, bila seorang pengemudi mobil secara tidak sengaja menabrak hingga meninggal seorang pejalan kaki, maka pengemudi mobil tersebut akan dituntut sebagai ketidaksengajaan, bukan pembunuhan. Pejalan kaki tersebut mati seperti telah dilakukan pembunuhan, tetapi niat pengemudi tersebut bukan untuk membunuhnya, sehingga hukum akan memperlakukan pengemudi tersebut dengan cara yang berbeda sejauh bukan karena kecerobohan. Hasilnya sama, tetapi niatnya berbeda. Contoh lain adalah bila Anda menyampaikan informasi yang salah kepada orang lain dengan niat untuk mengelabui, maka Anda telah berbohong. Namun bila Anda menyampaikan informasi salah yang sama karena ketidaktahuan bahwa informasi tersebut salah, maka Anda tidak berbohong dan tidak patut dihukum. Hasilnya sama, yaitu menyesatkan orang lain, tetapi niatnya berbeda. Etika personal adalah kepercayaan moral yang dianut oleh seseorang. Secara umum, kepercayaan moralitas personal seseorang akan serupa dengan orang lain. Kita percaya bahwa membunuh, berbohong, berbuat curang, dan mencuri adalah salah. Namun demikian, kepercayaan moral personal dapat berbeda untuk beberapa hal, khususnya untuk moralitas umum yang tidak jelas atau mengalami perubahan. Misalnya, kita dapat menentang riset stem cell, walaupun moralitas umum tidak mempunyai pendapat yang jelas mengenai isu tersebut. Yang ketiga adalah etika profesional. Etika profesional adalah suatu standar yang diadopsi oleh para profesional. Setiap bidang profesi memiliki etika profesionalnya masing-masing, misalnya di bidang kedokteran, hukum, arsitektur, farmasi, dan lain-lain. Etika keteknikan adalah serangkaian etika standar yang diaplikasikan terhadap profesi keteknikan. Terdapat beberapa sifat penting dari etika profesional. Yang pertama, tidak seperti etika umum dan etika personal, etika profesional dinyatakan dalam kode etik yang formal. Perhimpunan profesi biasanya memiliki kode etik yang disebut sebagai kode etik tanggung jawab profesi, kode etik pelaksanaan profesi, dan lain-lain. Selain perhimpunan profesi, kode etik juga dapat bersumber dari lembaga pemerintah yang mengatur kode etik profesi tertentu, yang secara umum serupa dengan kode etik dari perhimpunan profesi. Berbagai kode etik berbeda dalam beberapa hal. Misalnya dalam bidang keteknikan, beberapa kode etik menggunakan isu lingkungan sebagai dasar, sedangkan bidang lain tidak. Yang kedua, kode etik profesional dari suatu profesi berfokus pada isu yang penting bagi profesi tersebut. Dalam profesi hukum, sumpah palsu dan praktik tanpa izin merupakan suatu kode etik yang penting. Sumpah palsu bukan merupakan isu penting yang berkaitan dengan kedokteran umum dan kedokteran gigi. Dalam bidang keteknikan, The Association for Computing Machinery menentukan kode etik privasi, hak atas kekayaan intelektual, hak cipta, dan paten. Hal tersebut adalah topik-topik yang tidak dianggap penting oleh bidang keteknikan lainnya. Yang ketiga, ketika seseorang berada dalam suatu hubungan profesional, maka etika profesional harus mendahului etika personal. Karakteristik etika profesional memiliki kelebihan, tetapi dapat juga menyebabkan masalah. Kelebihannya misalnya bahwa seorang pasien atau klien dapat meningkatkan harapannya terhadap seorang profesional, bahkan ketika pasien atau klien tersebut tidak memiliki pengetahuan mengenai etika personal seorang profesional tersebut. Contohnya, ketika seorang pasien masuk ke ruang periksa seorang dokter, pasien tersebut mengharapkan percakapan yang akan berlangsung bersifat rahasia, walaupun pasien tersebut tidak mengetahui etika personal dokter tersebut. Demikian juga ketika seorang klien atau pegawai menjelaskan rincian hubungan bisnis dengan seorang insinyur. Klien tersebut mengharapkan insinyur tersebut merahasiakan rincian bisnis tersebut walaupun ia tidak mengetahui etika personal insinyur tersebut. Dalam kedua kasus itu, harapan adalah berdasarkan pengetahuan dari etika profesi kedokteran dan keteknikan, bukan etika personal seorang profesional tersebut. Masalah akan muncul ketika terjadi konflik antara etika personal seorang profesional dengan etika profesinya. Misalnya beberapa tahun yang lalu di Amerika, apoteker dilarang memberikan resep kontrasepsi untuk wanita yang tidak menikah. Berdasarkan kepercayaan moral mereka menyatakan bahwa seks di luar nikah adalah suatu kesalahan. Kode etik American Pharmaceutical Association tidak menetapkan pelarangan pemberian resep berdasarkan penolakan terhadap kepercayaan moral seseorang. Kode etik menganjurkan untuk menghormati otonomi klien. Namun demikian, beberapa apoteker lebih mengutamakan etika personal mereka dibandingkan kewajiban profesinya.
Contoh lain adalah dokter yang memiliki keyakinan bahwa aborsi adalah suatu kesalahan, tidak perlu melaksanakan aborsi, tetapi tetap dokter tersebut mempunyai kewajiban untuk merujuk pasien tersebut kepada dokter lain. Seorang pengacara dapat menolak calon klien bila mereka yakin bahwa perbuatan calon klien tersebut tidak bermoral, tetapi mereka tetap mempunyai kewajiban untuk merujuk klien tersebut kepada pengacara yang lain. Seorang insinyur yang memiliki komitmen kuat terhadap lingkungan dapat menolak permintaan klien untuk mendesain proyek yang dapat memberikan dampak merusak area lahan basah, walaupun kerusakan lahan basah tidak diatur dalam kode etik keteknikan. Dalam kasus ini, insinyur tersebut harus merujuk klien tersebut kepada insinyur lain yang kemungkinan mau mengerjakan proyek tersebut. Yang keempat, etika profesional seringkali berbeda dari etika personal dalam hal tingkat pembatasan pelaksanaannya. Kadang-kadang etika profesional lebih dibatasi dibandingkan etika personal, tetapi kadang-kadang juga kurang dibatasi. Misalnya seorang insinyur menolak mendesain perangkat keras militer karena memiliki keyakinan bahwa perang merupakan aktivitas yang tidak bermoral, sehingga penolakan ini berdasarkan etika personalnya dan bukan etika profesional. Pada kasus lain, seorang insinyur sipil menolak ikut serta mendesain proyek yang menurutnya berlawanan dengan prinsip perkembangan berkelanjutan yang tertera dalam kode etik American Society of Civil Engineers. Maka insinyur ini tidak hanya secara personal percaya bahwa kode etik itu benar, tetapi ia memahami secara benar bahwa ia diwajibkan mengikuti kode etik tersebut dalam aktivitas profesionalnya. Dalam hal ini, etika profesional insinyur tersebut lebih dibatasi dibandingkan etika personalnya. Perbedaan yang serupa pada tingkat pembatasan antara etika personal dan etika profesional juga terjadi pada profesi lain. Misalnya etika personal seorang dokter mengatakan bahwa ia harus menyampaikan kepada seorang wanita bahwa calon suaminya memiliki penyakit yang serius dan dapat ditularkan melalui aktivitas seksual. Kerahasiaan medis akan melarangnya untuk melakukan hal tersebut. Dalam hal ini, etika profesional dokter tersebut lebih membatasi dibandingkan etika personalnya. Dalam kasus etika hukum, para pengacara memutuskan menahan informasi untuk tidak mengatakan lokasi kuburan anak yang terbunuh kepada orang tua yang sedang berduka, walaupun kliennya, yaitu pembunuh tersebut, sudah mengatakan lokasi kuburan korbannya tersebut. Para pengacara tersebut berkeyakinan bahwa bila informasi tersebut disampaikan secara rahasia, dan sebagai pengacara mereka tidak boleh melanggar kerahasiaan tersebut. Dalam pembelaannya, para pengacara mengatakan bahwa sebagai manusia, sesuai dengan etika personal, mereka sangat bersimpati terhadap orang tua korban. Tetapi sebagai pengacara, mereka terdorong untuk melindungi kerahasiaan antara pengacara dan klien. Dalam dua kasus terakhir ini, etika profesional dokter dan pengacara berbeda dari etika umum. Seringkali konflik antara etika profesional, etika personal, dan etika umum sulit untuk dipecahkan. Tidak selalu jelas bahwa etika profesional harus diprioritaskan, dan dalam beberapa kasus seorang profesional harus memutuskan bahwa etika profesinya salah dan harus diubah. Dalam beberapa kasus, konflik-konflik seperti ini dapat menimbulkan kontroversi moral yang mendasar. Perbedaan etika profesional seorang insinyur dengan etika umum tidak sebesar pada profesi lain. Dalam hal kerahasiaan dalam keteknikan dapat dilanggar bila diperlukan dengan alasan kebutuhan publik. Yang kelima adalah etika profesional, seperti etika pada umumnya, memiliki dimensi negatif dan positif. Menjadi etis memiliki dua aspek, yaitu mencegah dan menghindari kejahatan dan melakukan atau mendukung kebaikan. Dua dimensi ini dapat disebut dua wajah dari etika, wajah negatif dan wajah positif. Pada satu sisi, kita tidak boleh berbohong, berbuat curang, atau mencuri, dan pada situasi tertentu kita memperhatikan bahwa orang lain juga tidak melakukan hal-hal tersebut. Pada sisi yang lain, kita mempunyai kewajiban umum untuk mendukung kemanusiaan. Kewajiban umum ini untuk menghindari kejahatan dan melaksanakan kebaikan, terutama ketika seseorang melaksanakan peran khusus dan hubungan tertentu dengan orang lain. Role morality atau moralitas peran adalah istilah yang digunakan untuk kewajiban moral berdasarkan peran dan hubungan khusus. Suatu contoh role morality adalah serangkaian kewajiban khusus orang tua terhadap anak-anaknya. Orang tua mempunyai kewajiban tidak hanya untuk tidak membahayakan anak-anaknya, tetapi juga untuk merawat mereka dan mendukung pertumbuhannya. Contoh lain adalah kewajiban pemimpin politik untuk mendukung kesejahteraan rakyatnya. Etika profesional adalah
adalah contoh lain role morality. Seorang profesional mempunyai kewajiban untuk tidak membahayakan klien, pasien, dan karyawannya, dan juga berkewajiban untuk meningkatkan kesejahteraannya. Aspek negatif, etika profesional berorientasi kepada pencegahan malpraktik oleh seorang profesional yang dapat membahayakan masyarakat. Dimensi etika profesional ini disebut preventive ethics atau etika pencegahan karena fokusnya terhadap pencegahan pelaksanaan yang salah dan membahayakan masyarakat. Seorang profesional juga mempunyai kewajiban menggunakan pengetahuan dan keahlian mereka untuk mendukung kebaikan publik. Dimensi positif etika profesional ini disebut aspirational ethics atau etika aspirasi karena mendorong aspirasi atau idealisme dalam profesionalisme untuk mendukung kesejahteraan masyarakat. Komponen aspirasi mendapat penekanan yang tidak terlalu besar dalam etika profesional dibandingkan komponen pencegahan. Hal ini juga berlaku dalam etika keteknikan. Dalam beberapa dekade yang lalu, etika profesional untuk seorang insinyur berfokus pada dimensi negatifnya, atau yang disebut etika pencegahan. Etika pencegahan diformulasikan dalam aturan, dan aturan-aturan ini dinyatakan dalam kode etik. Kode etik keteknikan tidak hanya menyatakan aturan-aturan, tetapi juga aturan-aturan ini mempunyai karakteristik negatif. Aturan-aturan itu seringkali dinyatakan dalam bentuk larangan atau pernyataan yang kemungkinan besar dipahami sebagai bentuk larangan. Misalnya dalam kode etik National Society of Professional Engineers mengenai Rules of Practice dinyatakan bahwa insinyur tidak boleh mengungkapkan fakta, data, atau informasi tanpa persetujuan terlebih dahulu dari klien atau atasan, kecuali bila ada pengesahan secara hukum atau dinyatakan dalam kode etik. Pada bagian lain dari Rules of Practice dinyatakan bahwa insinyur dapat menyetujui hanya dokumen keteknikan yang sesuai dengan standar yang berlaku. Pernyataan yang tidak dinyatakan dalam bentuk negatif tetapi memiliki dasar kekuatan negatif. Peraturan yang berkaitan dengan membuka konflik kepentingan dinyatakan sebagai berikut. Seorang insinyur harus membuka semua konflik yang diketahui atau berpotensi sebagai konflik kepentingan yang dapat mempengaruhi atau akan mempengaruhi keputusan atau kualitas layanan. Dengan kata lain, pernyataan ini dapat diartikan bahwa insinyur tidak boleh terikat pada konflik kepentingan yang telah diketahui atau konflik kepentingan yang tidak dinyatakan yang dapat mempengaruhi atau akan mempengaruhi keputusan atau kualitas layanan. Karakter-karakter negatif dari pernyataan kode etik ini secara keseluruhan sesuai dan mudah ditentukan alasannya. Pertama, anggapan umum dan etika umum mendukung bahwa kewajiban utama etika termasuk etika seorang profesional adalah tidak membahayakan yang lain. Sebelum seorang insinyur mempunyai kewajiban berbuat kebaikan, terlebih dahulu mereka mempunyai kewajiban untuk tidak melakukan tindakan berbahaya. Yang kedua, kode-kode etik diformulasikan dalam bentuk istilah yang dapat dilaksanakan dan lebih mudah dilaksanakan aturan yang bersifat negatif dibandingkan aturan yang bersifat positif. Aturan yang menyatakan hindari menutupi konflik kepentingan relatif lebih mudah dilaksanakan dibandingkan aturan yang menyatakan wujudkan kesejahteraan terbaik bagi masyarakat. Alasan lain pernyataan aturan dalam bentuk negatif adalah pengaruh dari adanya kejadian yang disebut sebagai kasus bencana yang menyebabkan atau dapat menyebabkan hilangnya kehidupan atau bahaya yang ditimbulkan oleh teknologi. Mudah untuk melihat keterbatasan etika profesional yang dibatasi oleh dimensi negatif. Salah satu keterbatasan ini adalah relatif tidak adanya dimensi motivasi. Seorang insinyur tidak memiliki pekerjaan sebagai insinyur untuk mencegah bencana dan menghindari pelaksanaan profesi yang salah. Banyak mahasiswa teknik mengharapkan adanya kemapanan finansial dan posisi sosial yang dijanjikan dalam karir keteknikan. Namun kita juga menemukan adanya mahasiswa teknik yang tertarik untuk membuat perubahan terhadap dunia dan melakukannya secara positif. Mereka tertarik dengan proyek-proyek yang menghasilkan peralatan untuk mempermudah kerja manusia, mengurangi munculnya penyakit melalui penyediaan air bersih dan sanitasi, mengembangkan peralatan kedokteran baru yang dapat menyelamatkan hidup, mendesain mobil yang irit bahan bakar dan menghasilkan lebih sedikit polusi, dan juga menjaga lingkungan melalui produk daur ulang. Kita percaya bahwa aktivitas-aktivitas ini dapat meningkatkan kualitas hidup manusia. Dimensi positif dari keteknikan terdapat pada beberapa kode etik. Kode etik dari National Society of Professional Engineers menganjurkan insinyur untuk mendahulukan kesejahteraan masyarakat, seperti komitmen personal yang muncul dari diri sendiri dan bukan karena diperintah, melakukan manajemen lingkungan secara global, melaksanakan perkembangan yang berkelanjutan khususnya di negara yang kurang berkembang,
melakukan langkah-langkah nyata menuju keadilan ekonomi yang lebih baik, berusaha mengontrol dan mengurangi produksi dan penggunaan senjata, misalnya ranjau darat dan senjata genggam, hingga senjata nuklir dan senjata perusak massa lainnya. Dan yang terakhir, mempunyai kesadaran terhadap perbedaan kultur dan kemampuan dalam menghargai etika umum. Kesimpulan dari kuliah hari ini adalah adanya konflik etis yang seringkali muncul antara etika profesional dengan etika umum atau etika personal perlu dicermati sebagai suatu tantangan dalam pelaksanaan profesi yang berorientasi pada kebaikan dan kesejahteraan masyarakat. Berikut ini adalah referensi yang dapat dipelajari dan dibaca lebih lanjut. Untuk dapat lebih memahami materi ini, sebaiknya buatlah ringkasan bab 1 dari buku referensi tersebut. Sekian pertemuan hari ini, sampai bertemu pada pembahasan topik berikutnya. Terima kasih.